Salam, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini Sabtu tanggal 9 Mei 2026 yang sama dalam firman Tuhan Matius 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-48. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Kristus ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua khususnya hari ini Sabtu tanggal 9 Mei 2026 dan tentu besok hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 kita gereja di tempat kita masing-masing supaya kita diberkati khususnya kesehatan kita ya, dan lain sebagainya. Kembali lagi pada firman Tuhan Matius 5 ayat yang pertama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Jadi Tuhan Yesus naik ke atas bukit, ya, datanglah murid-murid Tuhan Yesus kepadanya untuk mendengarkan firman Tuhan, sabdanya penuh kekuasaan. Jadi firman Tuhan kita harus mendengar, itu paling utama. Ya, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu kita harus menjadi pelaku, bukan hanya mendengar saja. Kalau kita hanya mendengar, kita tidak menjadi pelaku, ya sama saja kita menipu diri kita sendiri. Matius 5 ayat yang kedua, maka Yesus pun berbicara dalam mengajar mereka, katanya, ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Jadi kalau kita di dunia kita miskin, berbahagialah kita. Artinya miskin takut Tuhan, ya, bukan miskin karena berbuat kejahatan. Ya, mereka lah yang punya kerajaan surga. Contoh seperti Lazarus itu datang di rumah orang kaya, tidak dikasih makan, malah anjing datang menjilat borok-boroknya dan mati. Ya, dan berbahagialah Lazarus, dia ada di surga. Orang kaya masuk neraka dan kikir pelit. Ayat keempat, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Jadi berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Mungkin ada keluarganya yang meninggal, ya, tentu berbahagia. Ya, itu adalah panggilan Tuhan, rencana Tuhan. Artinya mati di dalam Tuhan, hidup pun di dalam Tuhan. Ya. Matius 5 ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki. Jadi berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki. Ya. Orang yang suka lemah lembut, ya, temanya banyak. Ya. Kalau kasar sedikit, temanya hilang semua. Ini ayatnya lemah lembut. Matius 5 ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi lapar dan haus, ya, karena kebenaran, dia akan puas dalam kehidupan. Apalagi kalau dia utamakan Tuhan, baca Alkitab, ya, puaslah hidupmu. Matius 5 ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi orang yang murah hati, ya, dia akan memperoleh kemurahan. Bermurah hatilah. Ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia ingin melihat Tuhan. Sama seperti Henokh, terangkat ke surga, hidup-hidup. Elia juga. Mereka berbahagia dan bersuka cita di dalam Tuhan. Ini firman Tuhan menjelaskan kita semua. Ya, saudara, saya cinta Yesus Kristus ya. Jadi ini firman Tuhan kasih ingat kita semua. Matius 5 ayat yang 10, berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Jadi berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran firman Tuhan, ya, mereka lah yang punya kerajaan surga. Ya. Contoh seperti Yusuf dimiji adik-adik, dan dia ke Mesir,
Itu karena perintah Tuhan. Dan berbahagialah dia di sana. Ya. Raja Firaun mempercayakan dia. Jadi kalau Tuhan mempercayai kita, tentu manusia mempercayai kita. Siapapun orang. Ya, berbahagialah itu. Matius 5 ayat yang 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Ya, jadi kalau kita difitnah karena jahat, padahal kita berbuat baik, berbahagia dan sukses. Ya, di dalam Tuhan. Hasil jerih payah kita tidak akan sia-sia. Tetaplah berbuat baik, tetaplah berdoa dan ucap syukur. Matius 5 ayat 12, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Ya, jadi kalau kita ya bersukacita, bergembira, demikian juga dianiaya karena nabi-nabi yang terdahulu juga sebelumnya mereka juga teraniaya. Ya, apalagi kita. Pasti kita dapat seperti itu. Mungkin ada orang yang tidak suka kita karena kebenaran dan lain sebagainya. Kita harus berbahagia itu. Kita harus fokus kepada Tuhan. Ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang sempurna adalah sempurna. Jadi Bapa kita di surga sempurna. Kita harus banyak belajar tentang firman Tuhan. Jauhi kejahatan, takut akan Tuhan. Lahir baru, yang baca Alkitab tiap hari, ya, menjadi pelaku firman, dan masih banyak lagi. Ya, Tuhan sudah kasih kita contoh, ikuti dia. Ya, dan saya ingin lebih lengkap lagi baca ayat firman Tuhan pada hari ini, Sabtu tanggal 9 Mei 2026, di Matius 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-48. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-murid kepadanya. Ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.